Melupakan misi diri sendiri. Langit memberi kalian badan raga. Itu artinya mau kamu pergi melaksanakan kebajikan, bukan untuk kalian datang menikmati kesenangan duniawi. Melupakan misi diri sendiri. Tiba masanya, maka tidak dapat pulang ke langit. Mau menyalahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Para budiman simpan hati yang buruk atau tidak baik, bahkan tidak mengetahui diri sendiri punya kesalahan. Membina Tao harus sangat berhati-hati dan waspada pada pusat pikiran sendiri. Seseorang yang tulus dan serius melatih diri, para Buddha bisa diam-diam membantu pada jalan dan pelaksanaan Tao. Jika hati kamu tidak menyisakan hati yang baik, maka hati bisa dirasuki iblis, supaya kamu melalui jalan yang tidak baik. Sebagai contoh, jika hati kita timbul hati kecurigaan, maka hati iblis akan membuat kamu menemui jalan buntu atau solusi yang tidak baik. Di dalam hati, pernah terpikir bahwa Buddha itu asli? Apakah Maha Tao itu sejati? Apakah firman Tuhan itu sejati? Hati iblis akan membuat kamu terbelenggu di dalamnya, bagaikan kamu di dalam labirin. Atau ada masalah tapi tidak dapat solusi dari permasalahan, supaya diri sendiri tersesat dan kebingungan. Budiman bisa kehilangan rasa kepercayaan diri terhadap Tao. Bukankah itu namanya diri sedang menguji, hingga menumbangkan diri sendiri? Atau hati iblis sedang menguji kamu hingga tumbang? Karena semua ujian itu asalnya datang dari hati. Semuanya berasal dari diri yang menguji diri sendiri. Jika hati kamu kendur, maka hati iblis akan membuat kamu mencari alasan. Kamu bisa mengatakan, "Saya hari ini sangat lelah. Hari ini sangat sibuk, tidak punya waktu. Hari ini cuaca sangat dingin, maka tidak mau pergi ke kalangan Tao." Ini semua adalah kekenduran hati kamu. Itu semuanya berada di dalam hati diri sendiri. Jika diri sendiri timbul hati kesombongan, maka hati iblis akan membuat kamu selalu mencari kelebihan diri sendiri. Saya demikian hebat, kemampuan saya begitu baik. Lalu kenapa orang lain tidak menggunakan saya? Terlebih bagi yang sangat terikat pada diri sendiri, atau menganggap diri sendiri sangat tinggi, merasa sudut pandangan diri paling benar, hati iblis akan membuat kamu selalu memikirkan urusan duniawi. Diri sendiri adalah benar. Terhadap pemikiran dan pandangan orang lain tidak terima. Terlalu terikat cara pandang diri sendiri, juga tidak menerima pendapat orang lain. Pada akhirnya, bagaimana hasilnya? Maka timbul masalah hubungan antar kemanusiaan.
hanya karena tidak cocok sudut pandangan yang berbeda. Tiada jasa pahala, tiada kebajikan. Bagaimana bisa pulang surga tatap muka dengan Ibunda Suci dan juga guru kalian? Ikhlas adalah hati semula. Buddha demi umat manusia membimbing hati umat untuk membabarkan dharma. Sebagai umat, juga harus sama menanggapi hati Buddha berwelas asih membimbing kita. Maukah kalian mempertahankan niat suci hati rohani yang sejak awal ditegakkan? Dengan penuh syukur, pergi menggugah lebih banyak umat. Bagaimanapun, kalian semua juga merupakan seorang Buddha dari surga. Roh suci itu abadi. Selalu ada hati Buddha. Ucapkan kata-kata Buddha. Selanjutnya, kita harus bagaimana menaklukkan hati ini. Bagaimana cara menaklukkan? Harus selalu menjaga pusaka dan sering digunakan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa kita bawa pergi. Hanyalah karma mengikuti kita. Haruslah menggunakan hati melaksanakan yang terbaik. Bukankah orang-orang juga merupakan seorang Dewi Kuan Im? Kalian sepenuhnya memiliki watak Buddha. Tidak ada sedikit kekurangan dalam watak Buddha kalian. Tidak ada tambah, juga tidak kurang. Harus terus meningkatkan sampai berhasil. Diri sendiri harus merasa puas segalanya akan watak sejati sendiri. Apakah kalian ada bagian yang tidak puas? Jika hatimu masih bergantung pada situasi luar, maka tidak akan bisa merasa puas karena sudah kehilangan hati semula. Harus cari kembali hati tersebut. Adalah di mana keberadaan watak hati semula. Karena tidak boleh kehilangan watak semula. Jika bisa kehilangan, sudah bukan hati semula. Dewi Kuan Im berharap kalian semua bisa menjaga hati Buddha dan kekuatan ikhlas. Tidak ada ikhlas, maka tidak bisa jadi Buddha. Ikhlas adalah hati semula. Jika menemui kesulitan, tidak boleh ada keluhan. Di dalam hati kalian tidak boleh gelisah dan bergejolak. Di dalam hati, tenang bagaikan aliran air yang tenang. Barulah bisa mencerminkan watak semula. Karena bergejolak, maka menghalangi kearifan. Maka tidak bisa terang dan jelas. Maka tidak dapat terpancar keluar kekuatan ikhlas. Di mana keberadaan kekuatan ikhlas, diri sendiri dapat menemukannya. Jika diri sendiri tidak dapat menemukannya, maka para bodhisattva pun tidak dapat membantumu. Karena ikhlas yang kalian tegakkan itu adalah ikhlas yang ditegakkan saat di surga. Tahu merupakan sebuah cara untuk kembali ke kealamian atau kembali ke semula. Kita harus menghilangkan kebiasaan buruk yang dibawa dari kehidupan lampau.
kalian bersedia merubahnya. Mengubah negara itu sangat mudah, tetapi sangat sulit mengubah sifat jati diri atau sulit merubah kebiasaan bawaan diri. Harus bagaimana merubahnya? Yaitu harus sadar diri, harus bertobat, introspeksi diri. Tidak boleh ada sedikit pun lengah mengawal diri. Kamu sepenuh hati terhadap para Buddha. Tiada pikiran lain, tidak tercemar yang lain. Para Buddha juga bisa merasakan. Jika kalian memohon jasa pahala dan ketenaran, pikiran memohon keberuntungan dan berkah, maka hati sudah tidak seperti sedia kala, atau hati semula sudah tercemar atau tidak alami. Jangan lupa watak sejati dan jati diri. Pelatihan memulihkan ketenangan jiwa rohani disebut membina. Berharap kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para Buddha akan memberkatimu dan menyemangatimu. Harus dengan ketulusan hati untuk merasakan atau merespon. Terima kasih. Semoga bermanfaat.